pagi, selamat bertemu kembali. Semuanya bersemangat? Oke, semuanya siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Oke, yuk semuanya kita mau memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Kita mau pujikan setinggi-tingginya langit ya. Semuanya bersemangat ya, semuanya memuji nama Tuhan. Jangan diam saja ya. Yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan terlebih dahulu. Seperti biasa kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi yang indah ini, pagi yang cerah, pagi yang luar biasa, di mana kami hendak bertemu dengan Engkau Tuhan dan mendengarkan apa yang menjadi keinginanmu melalui firman-Mu ya Bapa. Dan kami siap untuk mendengarkan, setiap anak-anak kami pun siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, pagi hari ini kakak mau menyampaikan satu cerita dengan judul berbagi tidak harus menunggu kaya. Bagi adik-adik, sudah siap belum ya? Alkitabnya sudah? Oke, kalau adik-adik sudah siap untuk Alkitabnya, kita mau buka bersama-sama di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Ya, kakak ulangi lagi, adik-adik bisa buka di dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Oke, di dalam 2 Korintus 8 itu diceritakan bagaimana Rasul Paulus itu mengabarkan Injil ya. Dan Rasul Paulus mengabarkan Injil di daerah mana adik-adik? Di Makedonia. Makedonia itu apa ya kak? Makedonia itu adalah sebuah provinsi adik-adik. Berarti sebuah provinsi berarti banyak sekali kota di tempat itu. Nah, Rasul Paulus melayani di Makedonia ini adik-adik. Dan ada 3 di daerah Makedonia itu, yaitu di Filipi, Tesalonika, dan Berea itu adik-adik. Di situ di 3 kota ini pelayanan Rasul Paulus itu sangat ditentang adik-adik. Ya. Bahkan di Filipi, Rasul Paulus dan Silas itu sampai dipenjara karena mereka memberitakan Injil. Dan di Tesalonika dan juga di Berea, mereka sampai diusir adik-adik. Karena orang-orang Yahudi menghasut masyarakat Tesalonika dan juga Berea supaya tidak menerima Injil. Mereka sampai diusir. Nah, adik-adik bisa bayangkan ya betapa sulitnya pelayanan waktu itu, bagaimana sulitnya anak-anak Tuhan waktu itu. Nah, orang-orang di Makedonia, anak-anak Tuhan di Makedonia juga mengalami kesulitan adik-adik. Mereka sangat miskin sekali, mereka hidup di dalam kekurangan, kemiskinan. Kenapa mereka itu sampai hidup miskin? Karena saat mereka melakukan pekerjaan untuk mencari nafkah, mereka itu sangat dihalangi. Jangan belanja di situ. Seumpama mereka menjual sesuatu, jangan beli di tempat itu karena itu anak Tuhan. Kalau kamu nanti datang ke tempat itu, kamu mau membeli sesuatu, kamu pasti nanti diinjili suruh masuk, suruh jadi pengikutnya dulu, baru nanti kamu diberikan barang. Jangan ya. Lah, akhirnya mereka untuk mencari nafkah saja kesulitan adik-adik. Untuk menjual sesuatu pun mereka kesulitan. Dan mereka hidup dalam kondisi yang miskin karena mereka sangat ditentang, karena mereka sangat menghadapi tantangan yang luar biasa, menghadapi tekanan yang luar biasa ya adik-adik. Nah, itulah kehidupan orang-orang Makedonia ya adik-adik, anak-anak Tuhan di Makedonia. Tapi yang membuat luar biasa, yang membuat diceritakan luar biasa anak-anak Tuhan di Makedonia itu apa adik-adik? Belum mereka itu dalam kondisi yang miskin, mereka tidak memiliki apa-apa, mereka kekurangan adik-adik. Tapi mereka itu bisa memberi jauh melebihi kemampuan mereka. Kenapa sih?
Karena mereka itu sangat cinta pada Tuhan. Mereka sangat mengidolakan Tuhan, adik-adik, sehingga mereka itu sanggup untuk memberi. Kadang sampai mereka tidak punya apa-apa, wes kalau dengar anak Tuhan, oh anak Tuhan itu sudah, yuk kita seumpamanya punya apa gitu, dibikinkan sesuatu, bikin makanan untuk dibagi apa yang mereka miliki. Kadang walaupun mereka tidak punya harta, tidak punya apa-apa, adik-adik, mereka bisa memberikan tenaga, mereka bisa memberikan waktu mereka untuk Tuhan. Loh, itu luar biasa loh. Padahal mereka bukan orang yang kelebihan, tapi mereka dengan senang hati mau memberikan, mau membantu saudara-saudaranya. Bahkan anak-anak Tuhan di Makedonia, mereka juga nggak kenal anak-anak di Yerusalem, tapi saat mereka mendengar bahwa anak-anak Tuhan di Yerusalem sedang mengalami masalah, mereka memberikan bantuan ke Yerusalem meskipun mereka tidak kenal, tidak pernah bertemu, karena kasih yang Tuhan berikan, dan mereka ingin membalas kasih Tuhan itu dengan membantu saudara-saudaranya yang lain. Oh, luar biasa ya. Firman Tuhan hari ini mengajarkan hal yang luar biasa melalui anak-anaknya di Makedonia. Mereka tidak memiliki apa-apa, tapi mereka mau memberi. Bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan? Saat ini, kalau kita pun dalam kondisi yang sulit saat ini karena pandemi seperti ini ya, mungkin orang tua kita juga mengalami kesulitan dalam mencari nafkah pun ya adik-adik. Apakah kita mau memberi? Contoh seperti anak-anak Tuhan di Makedonia, mereka meskipun dalam kekurangan mereka mampu memberi. Yuk kita anak-anak Tuhan, walaupun mungkin saat ini kita sedang kekurangan, mungkin saat ini orang tua kita sedang kesusahan, yuk kita juga belajar mau memberi. Karena memberi itu saat kita mau peduli dengan orang lain, gak perlu harus nunggu kaya dulu. Seumpamanya biasa seperti seumpamanya lauk, kita mempunyai lauk sedikit, ada orang yang mau butuh, oh lah wong aku sendiri aja belum kenyang, ini perutku, masa aku harus berbagi, aku biar kenyang dulu, nanti baru aku bagi. Apakah gitu? Ataukah saat kita mau bermain, lah ini aku mainan tuh, baru aku senang-senangnya mainan ini kok suruh berbagi, ya sudah, nanti besok seminggu lagi kalau aku sudah bosan sama mainan, nanti kita berbagi. Apakah seperti itu? Tuhan tidak mengajarkan itu. Tuhan senantiasa mengajarkan kasih kepada kita semua. Yuk, mulai sekarang kita mau belajar untuk berbagi, kita mau belajar untuk peduli adik-adik. Semuanya adik-adik, lah aku tuh tidak punya apa-apa loh kak, maksud aku suruh bagi, apa yang aku bisa bagi? Gampang adik-adik. Mungkin kita berbagi sesuatu hal, mungkin secara uang kita tidak punya, ya kan, karena adik-adik belum bekerja juga, tidak punya, tapi oh ini makanan, aku bagi dengan saudaraku. Kalau kita melihat ada saudara kita yang sedang kekurangan, oh aku punya mainan, tapi yang penting kita mainan sama-sama, biar sama-sama senangnya, itu juga termasuk berbagi loh adik-adik, ya toh. Nah, firman Tuhan pagi hari ini mengajarkan hal yang baik lagi. Bagaimana kita harus berbagi, tidak nunggu kaya, harus menunggu, nanti kalau aku sudah punya mobil, punya mainan yang bagus, mainan yang mewah, baru ini tak kasihkan. Tidak seperti itu. Tapi kita bisa berbagi saat kita dalam keadaan kekurangan sekalipun. Nah, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan, pria. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semuanya. Oke? Nah, tibalah kita pada tantangan adik-adik. Pada tantangan. Tantangan seperti biasa, ada 2 tantangan pagi hari ini, yaitu firman Tuhan, ayat hafalan, dan juga tantangan ya. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita terima kasih karena Tuhan sudah berfirman pada kita semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih akan firman-Mu pada pagi hari ini, sungguh memberkati kami ya Bapa. Bagaimana Engkau berikan contoh melalui saudara-saudara kami, melalui jemaat di Makedonia ya Bapa, yang luar biasa di dalam kekurangannya mereka mampu berbagi, dan kami anak-anak-Mu juga rindu untuk berbagi ya Tuhan dengan apa yang kami miliki, entah itu mungkin mainan kami, entah itu makanan kami, biarlah kami juga belajar untuk berbagi. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Nah, kita tiba pada tantangan ya adik-adik. Tantangan yang pertama adalah ayat hafalan. Ayat hafalan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 3 ayat 27.
Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Kakak ulangi lagi, yaitu di dalam Amsal 3 ayat 27. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu untuk melakukannya. Nah, itu tantangan pertama. Dan tantangan kedua, adik-adik, kirim foto saja ya adik-adik. Saat adik-adik makan bersama dengan keluarga, adik-adik berbagi, mamanya punya alah tempe ya, punya tempe, wah berbagi, dicuil gitu, berbagi sama adik. Ayam goreng, yuk dicuil, berbagi sama adik. Atau mungkin saat bermain bersama-sama, adik-adik juga belajar untuk berbagi. Yuk kita mainan sama-sama ya, sama mainan puzzle, yuk kita sama-sama, kamu yang naruh sini, aku gantian. Jadi berbagi bersama-sama biar kita sukacita bersama-sama. Atau mungkin berbagi apa ya, saat mewarna, wah ini ada kertas mewarna, yuk kita berbagi, kamu yang mewarna sebelah itu pensil warna kan banyak ya adik-adik, yuk kamu mewarna yang sebelah situ, kakak yang sebelah sini, kita bersama-sama mewarna. Nah, jadi bisa seneng sama-sama ya. Foto dan kirimkan kepada kakak sekolah minggu. Oke, itu tantangannya. Silahkan dilakukan dan kirim kepada kakak-kakak sekolah minggu. Sampai di sini firman Tuhan telah disampaikan, kiranya memberkati. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tetap jaga kesehatan, tetap makan makanan yang bergizi, tetap melakukan protokol kesehatan agar kita semuanya tetap sehat ya. Oke, Tuhan Yesus memberkati.